Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Dasar kaji kita surat Asy-Syura surat ke-42. Ayat yang ke-20, halaman 485. Asy-Syura surat yang ke-42 ayat yang ke-20 halaman 485. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang yuridu, menginginkan, menghendaki harsad dunia, keuntungan dunia, keuntungan akhirat terbalik, nazid lahu, akan kami tambah untuknya, fi harsi, dalam keuntungannya itu, wa man kana yuridu harsad dunya, dan siapa yang menginginkan, menghendaki keuntungan dunia, nu'tihi minha, kami akan berikan kepadanya, wa ma lahu, dan tidak ada baginya di akhirat nanti min nasib, sedikit pun bagian atau jatah. Demikian terjemah menurut Quran terjemah. Kajian kita 15 hari yang lampau. Ketika itu kita mempelajari surat Yunus. Orang-orang yang merasa nyaman, tenang dan tentram, merasa damai, merasa enak dengan kehidupan dunia yang sementara, dan sedikit pun dia tidak harap, lantaran tidak yakin atau tidak percaya dengan hari pertemuan perjumpaan dengan Allah. Maka dia habis-habisan mencurahkan segenap potensi dan apapun hanya untuk kehidupan dunia yang sifatnya sementara. Itu inti kaji kita. Deklah 5 hari lo na lampau lewat. Tentu perlu kita kanan sekitik. Innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha. Walladina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Surat Yunus surat ke-10 ayat 7-8. Tak perlu kita buka leh. Biko melenong-lenong senang gaji wak. Intinya saya, orang kalau tidak yakin, orang kalau tidak percaya atau tidak beriman dengan adanya
kehidupan setelah mati, pasti dia tidak percaya kepada Allah. Yang Maha Kuasa dan Maha Berkuasa untuk menghidupkannya kembali. Kalau dia tidak percaya, tidak yakin, tentu juga tidak percaya dia adanya balasan atas setiap amal, setiap perbuatan, setiap pekerjaan dan aktivitas yang dilakukannya. Kalau tidak percaya ada balasan akhirat, maka tentu yang diharapkannya, yang ditujunya adalah balasan dunia, hanyalah balasan dunia. Maka adalah orang yang habis-habisan hanya untuk mencari kesenangan yang sifatnya duniawi, yang sifatnya sementara. Mata'unnya qalil, mata'ul gurur. Kesenangannya sedikit, kesenangannya memperdaya kalau kita tidak sadar. Karena orang mau menggadaikan keyakinannya, mau menggadaikan kepercayaannya, mau menggadaikan agamanya, malahan ibadahnya diolok-oloknya hanya untuk mencari kesenangan sementara atau mendapat aplaus pujian daripada orang-orang yang diharapkan daripadanya sesuatu. Yang terakhir, terdengar di kita orang-orang yang hebat mempolok-olokkan salat kan, bahkan tidak mau lagi membaca bacaan amin, kan demi kepentingan sesaat. Kita tidak kesini lah dikaji kita Rahman menyinggung. Orang yang baca itulah, itu kannya lafaz-lafaz menjadi lafaz lain dan dijadikannya bacaan salat atau salat sendiri jadi bahan ejekan. Ada satu patah kata. Satu patah kata itu kalau tidak dipikirkan, tidak direnungkan akibat dan bahayanya, bisa kata itu menyerumuskannya ke dalam neraka. Kan hadis sahih itu. Satu patah kata, al-kalimah, yang tidak dipikirkan, yang tidak direnungkan akibatnya, bahayanya daripada apa yang diucapkannya itu, bisa menggelincirkannya, menjerumuskannya masuk neraka yang jauhnya, lebih jauh daripada timur dan barat. Satu patah kata. Jadi agama, Al-Quran, syariat jangan dijadikan bahan olok-olok. Takut Pak. Takut Pak. Kenapa itu kalimah suci? Ibadah yang termulia, salat, ibadah yang langsung diterima Nabi, kewajibannya tanpa perantara salat. Ya kan hanya karena dunia, hanya untuk kepentingan dunia sesaat. Yang dunia ini adalah sementara, tidak lama. Pangkat jabatan, status kedudukan sosial itu kan menjelang pensiun. Kalau pensiun lah sama seorang saudara. Tidak ada orang mau komandan bapak lah sama. Itu kaji dulu. Akhirnya kita sambung kaji itu. Surat Asy-Syura. Man kana yuridu harthal akhirah harth. Kita baca siko terjemahan harth itu keuntungan, laba atau buah hasil. Secara bahasa al-harsa itu adalah kasab. Kasab itu usaha. Al-kasbu, usaha. Hars adalah kasbu itu usaha. Orang yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan tanggung jawabnya, namanya yahruthu. Yahruthu liyalihi. Dia berusaha untuk menutupi kebutuhan keluarganya atau orang yang merawat di bawah tanggungannya. Kemudian menyebarkan benih di sawah atau bijo dan biji, sama dengan itu.
Karena dia berusaha untuk memperoleh hasil. Siapa yang berusaha, apapun bentuk usahanya, bekerja, berkarya, beraktivitas, melakukan perbuatan-perbuatan untuk mendapatkan hasil, mendapatkan buah. Tentu orang tidak ingin hasilnya jelek, buahnya busuk, labanya tidak seberapa. Nah, kemudian berdasarkan itu ada orang menerjemahkan harsatu keuntungan, laba, hasil, buah. Nah, barangkali itu makanya barangkali bisa kita pahami ayat ko di terjemahan di Quran terjemah ko, siapa yang menghendaki keuntungan akhirat. Karena untuk memperoleh keuntungan hasil buah, namanya ganjaran balasan pahala akhirat, itu memang harus berusaha. Berusahalah. Nggak mau ongkang-ongkang surga. Siapa yang ingin dalam setiap usahanya, dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya, istilahnya wasa'alaha sa'yahan, dia berusaha sebenar-benar berusaha. Dan apa yang dikerjakan di dunia aku memang untuk hasil akhirat. Man kana yuridu, siapa yang inginkan itu, harsa itu laba, keuntungan berupa pahala, ganjaran, fadilah, keutamaan, keistimewaan surga, bertemu bersua dengan Allah, ya, nazid lahu, kami akan tambahkan untuk orang ini fi harsi, dalam keuntungannya itu, dalam hasilnya itu, atau buahnya itu, atau ganjarannya itu, atau labanya itu, atau fadilahnya itu, atau keutamaannya itu, kami tambahkan minimal 10 kali lipat. Bi asyri amsaliyah, 10 kali lipat, atau adhafan katsira, atau kelipatan yang sangat banyak. Siapa? Allah yang beri, Allah yang kasih. Karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemberi, dan mensyukuri apapun yang dilakukan oleh si hamba demi untuk mengharapkan ridhanya, disyukuri Allah dengan mengasih ganjaran yang lipat, ganjaran yang berlipat ganda. Namanya ulaika kana sa'yuhum mashkura. Celakalah sebaliknya. Wa man kana yuridu harsad dunya, siapa yang inginkan harsad dunia, hanyalah keuntungan, hasil, laba, faedah, manfaat, kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan, kesuksesan, keberhasilan, apalah, bacalah semua. Hanya semata-mata untuk dunia, keuntungan dunia ini. Harsa, jangan lupa tadi harsa usaha. Dia berusaha dengan mengerahkan. Mari kita berilustrasi sengini. Seorang kepala keluarga, dia tu yahruthu li iyalihi wa yahtadithu. Dia berusaha untuk mencari nafkah, mencukupi kebutuhan keluarganya. Namanya yarusu. Malam hari dia berkeliling-keliling gerobak, hujan-hujan. Itu namanya yarusu. Siang hari kadang-kadang bahangai di sawah, menokok batu, mangke barang-barang berat di pelabuhan. Itu yarusu. Kenapa dia berusaha sekeras itu? Untuk keluarganya. Yang kita gambarkan bukan orang yang tenang-tenang goyangkan kaki, nan yahrusu itu berusaha sekuat tenaga.
Anaknya masuk rumah sakit, anaknya uang sekolah sudah 3 bulan tidak dibayar. Belum lagi kontrak rumah, belum lagi utang, dan yang akan dimakan sehari-hari payah, sehingga habis-habisan tanpa kenalah namanya ya rutu harus untuk meraih hasil. Maka lihatlah dan tengoklah berapa kuampehnya beliau-beliau itu kini dah. Tahu beliau nak? Kuampeh untuk 5 tahun. Habis-habisan. Membuat berita-berita, merekayasa, membuat makar, tipu daya, baluto mengicu, sumpah-sumpah, menggalang ini. Ada, hanya untuk harsat. Kalau untuk di akhirat, tidak terkitu na gaya orang. Orang untuk akhirat tidak keberuto gitu. Tidak akan menempuh cara-cara yang tidak benar. Tidak akan berdusta, tidak akan khianat, tidak akan merampok, tidak akan merampeh. Tidak akan mengambil barang-barang yang haram lalu dibagi-bagikan kepada mana-mana. Entah di mana dapat barang. Tidak akan itu kalau untuk akhirat. Jadi kalau untuk dunia memang begitu cara orang. Habis-habisan. Nah, namanya yuridu harsal dunya. Nuktihi kami berikan untuknya. Kami berikan untuknya. Untuk membantu pemahaman ini, kita tengok surat apa? Surat Al-Isra. Surat ke-17 ayat 18, 19 dan seterusnya. Al-Isra itu surat ke-17. Ayat ke-18, 19 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul ajilah ajalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmumam madhura. Kita pahami ayat 18 dulu. Siapa yang inginkan ajilah. Ajilah secara bahasa ajalah. Hal yang sifatnya segera. Hal yang sifatnya segera ajalah. Terburu-buru, tergegas-gegas. Bahasa usianya ya tersasak lah. Dunia disebutkan ajilah. Dunia ajilah. Yang segera. Kenapa? Karena di dunia ini semuanya serba segera. Waktu pun segera juga cepat berlalu. Kenikmatannya segera dapat dan segera hilang. Bahasa orang Wak ya muju sepanjang hari. Nah sekejap mata tu ajilah. Ajilah. Habis. Mahabiahnya tidak salah mau mencari. Mahabiahnya tidak salah mau mencari. Dan kalau Allah yang berkehendak menghabiskan, cacah. Aduh, cacah sebentar. Habis. Nah, siapa yang inginkan ajilah? Dunia ini, namanya keuntungan dunia. Kesenangan dunia.
kenyamanan dunia, begitu semuanya. Hal yang sifatnya dunia. Dia memang segera diperoleh. Kalau pahala ganjaran itu kan nampak. Di akhirat, surga entah di mana letaknya. Orang yang berpaham terkait itu, entah iwa akhirat saya itu tindak. Kalau surga di mana surga. Pahalo yo. Bahan bantu pahalo itu diangnya. Banyak menjawab. Banyak kita menjawab. Neraka, mana neraka itu? Kalau ada neraka itu macam gini ya. Ini malah bisa aja lah. Ini masalah iman. Ya jadi orang-orang yang kesusuro itu baik di payah je. Ngeluru-luru hina kuruya. Payah, ya orang ko tak perlu anjawab. Ini menang taruh je. So yang ada di banak di tengkoraknya itu yang ajil lah. Kalau siapa yang inginkan ajjalna lahu ajjala kami menyegerakan ajjala menyegerakan kami ajjalna kami menyegerakan lahu untuknya orang yang seperti ini fiha pada dua fiha itu ada yang namanya fiha padanya pada apa yang ingin segera itu pada apa yang ingin disegerakan dapat. Kami segerakan untuknya. Ada juga mengatakan fiha itu pada dunia ini juga. Dengan dua kaitan, dua hal yang penting. Pertama manasya, kemudian liman nurid. Apa itu liman nasya? Jangan lupa. Di sini disebutkan manasya. Itu apa yang kami kehendaki. Bukan apa yang mereka inginkan. Makanya tidak semua yang diinginkan itu dapat. Siapapun juga. Semuanya tergantung kepada masyiah. Masyiah. Kehendak Allah. Iradah. Keinginan Allah. Jadi bagaimanapun kita berkehendak, berkeinginan, kalau tidak cocok, tidak sesuai, tidak dapat. Imanasya. Makanya tidak semua kehendak, balaku tidak semua putiak, tidak semua pinta, boleh. Tidak semua keinginan tercapai, tidak semua rencana terwujud. Itu pengalaman peti yang petang ayunya. Tidak semua rencana kita sebut. Ini nak kita nak menentuan. Siapa yang inginkan kehidupan dunia ini dengan berbagai macam pernak-pernik hiasannya kehidupan, ya kami segerakan untuknya. Kami kasih di dunia ini, tapi dengan catatan. Manasya. Apa yang kami kehendaki untuknya, apa yang diinginkan yang di dunia ini. Dia segera ini dunia ini juga balasan keuntungannya kami berikan. Kami segerakan mengasihi samanya sesuai dengan apa yang kami kehendaki, bukan apa yang mereka inginkan. Itu yang pertama. Itu ma yasha Allah subhanahu wa ta'jilahu lahu minha. Apa yang Allah kehendaki untuk disegerakan buat orang itu. La ma yasha'uhu dzalikal murid. Bukan berarti sesuai dengan kehendak orang yang menginginkan. Itulah santianya orang kampung Ambo. Tidak semua kehendak balaku. Tidak semua pinta boleh. Nah semua kehendak balaku itu masuk surga. Lari surga. Nah itu memang dikasih. Apapun yang dikehendaki, lahum fiha ma yasha'una khalidin. Untuk mereka di sana apapun yang mereka inginkan, itu sudah dikasih. Itu satu ya. Yang kedua, liman nurid. Bagi siapa yang nurid kami inginkan. Nuridu
bagi siapa, untuk siapa yang kami inginkan. Kesegeraan itu kepadanya. Dua tuh kaitannya. Siapa yang inginkan keuntungan, di dalam surah Asy-Syura tadi, harsad dunia, siapa inginkan keuntungan, hasil. Kalau dalam Quran surat Isra ini, ajilah, siapa inginkan kehidupan dunia yang sifatnya segera ini, apapun yang dilakukannya, yang diperbuatkannya, yang dimauinya, kami kasihkan, kami segerakan untuknya. Di dunia ini juga, tapi dengan catatan, apa yang kami kehendaki, kami segerakan untuknya. Untuk siapa yang kami inginkan. Sehingga tidak semua orang yang bercita-cita, berangan-angan mendapat. Kemudian setelah itu, summa ja'alna lahu jahannam. Kemudian kami jadikan, kami jadikan untuknya jahannam. Sebagai tempat kembali atau tempat mereka berada, di mana jahanam itu disebut dengan bi'sa. Apa itu bi'sa? Seburuk-buruk. Bi'sal mihad, bi'sal masir, bi'sal qarar, bi'sal maswa, bi'sal ma'wa, bi'sal wirid. Itu bi'sa, seburuk-buruk. Seburuk-buruk mihad, seburuk-buruk tempat yang ditinggali. Mihad itu mahdu itu ayunan. Orang bayun-ayun untuk sanang. Mahdu itu kan buayan, tempat orang sanang-sanang. Hanya tempat sanang-sanang kemudian jahannam, nama bi'sal mihad. CME namanya itu. Karena mereka tidak sedikit pun ada keinginan dalam usahanya, dalam pekerjaannya. Tiba di kaum muslimin dalam ibadah dalam amal saleh, dalam ketaatan yang dilakukannya hanya mesti untuk Allah, itu pun diputarnya untuk kepentingan dunia. Yo amal-amal saleh, yo ibadah-ibadah, yo kewajiban-kewajiban, ketaatan di pesongnya hanyalah untuk mencari keduniaan. Makanya orang seperti ini tolak amalannya. Kalau bahasanya pencitraan. Itu ibadah jadikannya pencitraan. Baca Quran untuk pencitraan, sedekah, membantu, membangun masjid, apakah pencitraan semua. Jadi itu pun ibadahnya sebagai titian, polongan, sarana untuk mendapatkan ajilah, untuk mendapatkan hasrat dunia. Kalau memang itu tidak ada di akhirat. Tidak ada di akhirat nanti. Kenapa yang dilakukannya walaupun ibadah namanya bukan untuk kepentingan akhirat, tapi untuk kepentingan dunia. Kalau pelakunya muslim, nah bagaimana kalau pelakunya orang yang tidak beriman sama sekali? Yang tidak punya keyakinan, tidak punya kepercayaan adanya kehidupan setelah mati. Bahwa pekerjaannya pasti mendapat balasan, tidak punya keyakinan, jelas lebih parah lagi. Sedangkan orang muslim saja dijadikannya ibadahnya demi keuntungan dunia, untuk dipoto, untuk viral, untuk dikenal, untuk disebut, atau untuk meraih sesuatulah. Nah itu mana? Soalnya harsat dunia, yang beramal untuk kepentingan dunia.
Tidak ada. Ya, jadilah amalannya itu amalan perbuatannya sebagai kendaraan. Kalau bahasa orang kini kendaraan politik namanya. Jadi kendaraan untuk mencapai tujuannya. Di orang Minang lah dulu bahasa itu. Menjadi kuda pelajang buki dan empat dunia. Menjadi kuda pelajang buki. Sebagai dipakai orang hanyalah untuk mencapai keinginan orang. Hanya pelajang saja. Apa saja lah mereka, latarang negeri mereka. Bisa sampai tinggal dipakai orang, nah, kuda juga lah bisa lah. Kuda pelajang, lah itu pelajang. Nak lajang kau orang boncom lu. Itu kira. Yaslaha mazmuman madahura, yang dia akan masuk ke dalam jahannam itu. Yaslah masuk itu dibakar yaslah, yang dia masuk ke dalamnya apa? Nya jahannam. Madmuman, dalam keadaan dicela atau tercela. Madahura, dalam keadaan terusir. Diusir dia daripada rahmat Allah. Dicela dan hinalah dia. Karena dia menjadikan segala pekerjaannya lah untuk dunia. Yang dia diciptakan bukan untuk itu. Kira-kira begitu. Nah, kalau dalam ayat lain, semua amal-amal yang dikerjakannya itu, taruhlah amal baik, perbuatan baik, karya baik, usaha baik. Karena tidak ada tujuannya, keinginannya, motivasinya untuk meraih ridha Allah dan balasan Allah akhirat, ya dijadikan haba'an mansura, surah Al-Furqan. Wa qadimna ila ma amilu, itu surat Al-Furqan. Wa qadimna ila ma amilu, kami hadapi semua apa yang dilakukannya itu, semua apa yang diperbuatnya itu, yang kami hadapi, lalu kami jadikan dia haba'am mansura, debu yang berterbangan. Karya-karya usahanya itu dionggok Allah, kira-kira begitu. Kami hadapi itu semua. Lalu kami jadikan semuanya debu. Arti debu itu sudah tidak berharga, tidak menilai. Kenapa? Karena dia melakukan semuanya itu di dunia dulu. Motivasi ke dunia. Ini bahaya. Sangat berbahaya. Amalan mereka itu seperti kasarabin. Bikiati yahsabu zam'anu ma'ah. Amalannya itu seperti orang yang sangat kehausan, berada di gurun yang tandus, tanah yang lapang, haus mendera-dera, dahaga tiada terkira. Lalu nampaklah di sana jauh air, padahal tidak air. Namanya fata morgana, namanya saraba. Dia berusaha ke sana, lelah-lelah, letih-letih, habis-habisan untuk mencapai apa yang dikiranya air. Sesampai di sana, sesampai di situ, lam yajidhu syai'ah, dia tidak mendapat sesuatu pun. Itu gambaran orang yang beramal. Nanti dia kira dia tidak mendapatkan apa-apa, karena dia menganggap karyanya, karya-karya di dunia ini adalah sesuatu yang luar biasa, katanya. Bisa membantu, bisa menolong. Dia bisa bahagia, bisa tentram, segala macam. Rupanya itu adalah sarap saja, fata morgana. Sesampai di akhirat, sama dengan orang sesampai di tempat yang ditujunya kiranya bukan air. Itulah hanyalah fata morgana. Sama sampai di akhirat nanti
melompongnya. Kasarabin biqi'ati yahsabu zam'anu ma'. Kan surah An-Nur. Seperti sarap. Tidak ada. Atau seperti orang yang berada dalam kegelapan. Kegelapan lautan dalam. Fi bahrin lujjiyin. Dalam kegelapan lautan yang sangat dalam. Di atasnya ada gelombang hebat. Tambah pula gelombang yang bertindih, tambah gelap lagi. Di atasnya ada awan pekat hitam. Jika dia lihat tangannya, ada nampak tangannya. Itu gambaran juga. Bahwa yang dikiranya hebat itu di akhirat tidak sedikit pun ada. Cahaya pun tidak ada. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Memang tidak ada. Karena dia beramal bukan untuk akhiratnya. Jadi untuk itu mari kita melakukan apa saja. Janganlah motivasi keduniaan juga. Lebih-lebih khusus ibadah, ketaatan, amal saleh, pendekatan diri kepada Allah. Jangan ada motivasi dunia, jangan ada keinginan dunia, jangan ingin tuan dunia. Enggak. Kerjakan semua itu untuk mendapat ridha Allah dan akhirat. Ini kalau ibadah dijadikan itu parah tuh. Kalau gotong royong masuk banda, keluar banda, masuk sawah, pura-pura nanam padi, di paling-paling merugi salah. Orang kumuh-kumuh. Sebab nak ibadah itu sifatnya keduniawian. Yang tidak punya nilai pahala. Ini hal-hal yang sifatnya keduniaan itu kan pahala kalau kita kerjakan. Kalau kita kerjakan dengan niat yang benar. Bismillah, tidak zalim, tidak melanggar syariat, tidak meninggalkan kewajiban, tidak sampai menyebabkan orang mengalami kerugian dan gangguan. Ya sudah, menjadi amal ibadah dia. Namanya ibadah ammah. Kasawah, keparak, gotong royong, manga-manga semuanya di ibadah. Kalau motivasinya itu, syaratnya dia tidak melanggar syariat, tidak meninggalkan kewajiban, tidak ada yang merasa tersakiti, terganggu dan tidak nyaman, dan pekerjaannya tidak maksiat. Anda menjadi ibadah dia. Masalah dunia. Kalau masalah dunia orang untuk ria, untuk pamer, ya paling-paling tidak ada nilai ibadah. Masuk bandanya, satu orang punya pula buah. Tidak pernah selama hidupnya pula buah. Itulah kira-kira kan. Mengaca barang buruk, saya tidak muahnya. Penjagaan, akhirnya muah masuk banda. Masuk banda. Muah membuang-buang pitih tapi sia. Tidak ada, nilainya tidak ada di akhirat. Tapi itu masalah dunia. Tapi jika ibadah itu dilakukan untuk kepentingan dunia, ini lebih karam lagi, parah. Itu ayat tadi. Harsad dunia. Jikalau orang tidak ada di hatinya keyakinan, kepercayaan kepada hari akhirat, adanya balasan Allah, bahwa setiap perbuatannya pasti akan diberi balasan, itulah orang yang sifatnya duniawi. La tajalid dunya akbara hammina. Ya Allah, janganlah jadikan untuk kami dunia ini sebesar-besar cita-cita kami. Wala mablagha ilmina, dan jangan jadikan puncak ilmu kami dunia ini. Karena ada orang yang terlalu pintar dengan dunia ini. Hebat. Luar biasa. Kalau bicara tentang dunia, entahlah. Tak kamal. Tak kamal kepaile. Sagalo isa kami. Lainnya dino sadu Allah. Pintar, hebat, wawasannya luar biasa wawasannya. Kira-kira begitulah. Tapi tentang akhirat tak ada sedikit pun. Tak ada.
Buta dia tentang itu. Ini anda tahu zahiram, nan zahir dunia lo anda tahu. Hakikat dunia anda tahu. Jadi kata, ya Allah, la taj'al, jangan jadikan akbara hammina, sebesar-besar obsesi kami. Obsesi ku aku. Kemauan, keinginan, atau motivasi, apalah, dunia apa. Wala mablagha ilmina, janganlah puncak ilmu kami dunia apa. Tentang akhirat ada ilmunya. Tak ada. Sampai gelar pangkat sekian-sekian, tak ada seketik juga tentang akhirat. Tentang kehidupan setelah mati ada apa. Tentang surga tak ada. Oh, itu mau rugi benar. Alah dunia. Kau dunia kan menjelang pensiun, tak? Pangkat kan menjelang pensiun. Sudah pensiun, dia pakai orang. Berada dulunya di ketentaraan, di kepolisian luar biasa, pangkat tertinggi. Dan pilih pensiun, dia pilih orang lah. Tiba umur 58, habis. Kau balik aku sebentar lagi kan tak cucuk orang mele liwa sudah. Saya jadi penjara ujung dah buat. Dunia bukan mengabaikan dunia, bukan menyepelekan dunia, tapi jangan jadikan dunia itu motivasi. Tidak, dunia tempat hidup ini, dunia ini, hidup ini hanyalah tempat singgahan. Ini yang diingatkan kajian lampau. Ada orang yang nyaman. Kan itu kajian syariat Indonesia tidak? Merasa nyaman, tentram, tenang dengan keduniaan ini banding akhirat. Kalau ayat dibaca oleh Pak Imam kita tadi, Pak Imam atau Ustaz Imam? Bal tu'sirunal hayat. Tu'siru athar. Tu'siru isar. Apa isar? Mengutamakan. Isar itu mengutamakan salah satu daripada yang lain. Kenapa diutamakan? Karena dia menganggap itu baik. Janganlah kamu batuk sirun, menginginkan, mengutamakan. Yang dunia ini, dunia tidak ada apa-apanya. Nama si dunia. Secara bahasa dunia itu kan hina. Dekat hina. Nama si dunia. Dunia wale, dunia berkeceh. Bukan berarti kita meninggalkan dunia. Tinggal dunia orang macam. Lihat, itu orang-orang dia. Orang ke dunia menguasai dunia. Ipaci orang dunia. Ini putar orang. Indonesia sendiri putar orang. Dia orang macam dunia. Bukan berarti tidak satu. Diputar orang. Awak di dunia apa? Ayo bagaimana kamu. Awak tak bebas lah. Ya kan? Menjalankan keyakinan. So, tak bebas. Menjalankan syariat. So, tak jalih lah. Kalau kita nak mengabaikan dunia. Biarlah kita orang kapi yang sedang dunia aku arwah kematinya. Jadi biarlah. Akhirnya kita dijajah. Kita tidak bicara itu tuh. Biarlah orang santai-santai yang saya bicara. Tuh pun tidak santai tentang itu kan. Balik ke kaji Joko. Kaji Joko. Tentu kaji wak surah Asyura tadilah. Balik ke surah balik. Bunyi surah Asyura. Man kana kan, wa man kana yuridu harthad dunya nu'ti kami akan berikan kepadanya yurid man kana, berikan kepadanya apa ya, apa yang diinginkannya itu, ingin pangkat, jabatan, status, kedudukan, gelar, atau apapun motivasi ini kami berikan kepada nyu'ti. Dengan catatan kami berikan manasya liman nurid. Ingat, surat Al-Isra. Kami berikan kepadanya sesuai dengan apa yang kami kehendaki, kepada siapa yang kami inginkan. Kami berikan, ya. Ada yang mendapat, ada yang sesuai dengan keinginan dan tidak. Ada yang habis-habisan tidak mendapat. Ada yang gilo besok aku. Bulan Februari ada yang gilo. Maret ya. Ya.
pasca Februari lah. Ada yang gitu men. Ya bisa-bisa. Pilahlah cakap undang-undang. Tak semua pinta boleh. Tak semua kandak berlaku. Nak wak macik tempuk dunia kan. Mana syak liman nurid nu'ti kami berikan kepadanya dalam surat Syura. Nanti dalam surat Al-Isra dikatakan liman nurid. Untuk siapa yang kami inginkan pula. Kalau memang motivasinya keuntungan dunia yang diharapkan daripada amal-amal usahanya. Wa ma lahu fil akhirah. Wa ma dan tidak ada lahu untuknya orang ini di akhirat nanti min nasib. Nasib itu jatah, bahagian. Nasib lah bahasa awak kan. Nasib dua. Nasib itu dua. Nasib baik, nasib buruk. Nasib bahasa Arab bahagian, jatah. Jadi ma lahu min nasib, tidak ada baginya jatah bagian atau keuntungan akhirat. Tidak ada di akhirat nasib, jatah bagiannya. Sama dengan khalaq. Tidak ada jatah, tidak ada bagian. Kerana apa? Ini tidak sanginyi je untuk akhirat. Malah kedapik di akhirat. Tidak dapik tu. Kerana tiba di orang muslimin nyo beramal untuk dunia. Tiba di orang yang tidak muslim, non muslim nyo pasti memang dunia dulu ya. Kok baik-baiknya, buat eloknya, membantu, menolong, murah, ramah, sopan, santun, mului, manis, kucindan, murah, awak rancak, kupiah, teleng, sakui, tabah, bini rancak. Mintu kau, nanti masuk surga enggak tu. Kenapa itu? Karena semua yang dilakukan hanyalah motivasi dunia, tidak sedikit akhirat. Di akhirat ada. Haba'an manthura. Haba'an manthura. Jangankan di akhirat, ketika mati salah habis sudahlah. Mati itu kan penentu. Mati menentukan nasib. Semua amalan baik orang yang berbuat baik di dunia, untuk dunia, dia habis di dunia sudahlah. Kesehatan, kesuksesan, keberhasilan, pangkat, jabatan, kedudukan, status, mendapat ini, mendapat itu, apa yang diinginkannya. Bis. Sebabnya banyak baik-baik, balasan kebaikannya dia kasih di dunia. Balasan kebaikannya dikasih di dunia ini. Pasti ada balasannya di dunia. Bahkan kalau ada kebaikan yang belum sempat dikasih oleh Allah, taruhlah, maka dia sampai mati pasti mendapatkan balasan kebaikannya. Apa balasan kebaikannya? Bisa jadi nama baik, pangkat, kekayaan, kesuksesan, keberhasilan. Ya. Malahan benar atau tidaknya Allahu a'lam, Imam Qurtubi menyatakan dalam kitab tafsirnya, dalam kitab tazkirahnya, andaikan masih ada kebaikan orang-orang yang tidak beriman atau non-muslim atau siapa sajalah banyak berbaik, tapi belum lunas, belum selesai balasan kebaikannya. Matinya mudah matinya. Angoknya lebih mudah. Tapi sesudah itu di balik telapak punggung, telapak tangan sudah tu langsung awal penderitaan panjang. Kenapa? Karena ada kebaikannya lain, nolah dibalas di dunia semua. Andaikan buat baik, ada kebaikannya yang sempat diterima balasan dunia, dikasih. Kesehat lah, kok fit lah, kok energik lah, usia 70 masih untuk umur 20 aja bahagia. Mana saat liman nurid tadi. Nanti di akhirat, setelah mati, ini tidak berhak minta lah. Segi jawapannya barangkali, kalau aku lah dapat balasan dunia lu. Mungkin di kubur nak dulu lah. Berlindung diri kita kepada Allah. Jangan sampai kita orang yang karam. Kalau menjadi mukaram, ada karam.
karam, tenggelam, hanyut, larut, terbuai, terpana, dan terkesima dengan mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kesenangannya lah semua menipu perayaan sementara. Sampai situ kaji, Pak. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.